rukunnya sholat, yaitu qiraatul Fatihah, membaca surat Al-Fatihah. Artinya apa? Al-qiyam fi kulli raka'ah, setiap rakaat sampai wajib maca surat Fatihah setiap rakaat. Mau sholatnya sholat fardu ataupun sholat sunnah, meskipun dalam keadaan imam ataupun dalam keadaan makmum, sendirian atau berjamaah, wajib dia membaca surat Al-Fatihah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan faqra'u ma tayassara minal Quran, bacalah apa-apa yang mudah sedikit daripada Al-Quran. Sehingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan daripada ayat ini di dalam hadisnya, la salata liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab, maka tidak dikatakan salat, artinya tidak sah salatnya bagi seseorang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Di dalam diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang lain Nabi Muhammad juga menerangkan, kullu salatin la yuqra' fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidaj, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap salat yang tidak dibacakan di dalamnya surat Al-Fatihah, maka salatnya tersebut khidaj. Apa itu khidaj? Ai naqisah, kurang, enggak sempurna, enggak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa salat niku wajib baca surat Al-Fatihah. Sallallahu alaihi Muhammad. La tujzi'u salatun la yuqra' fiha bi Fatihatil kitab, tidak mencukupi itu dikatakan salat ketika tidak di dalamnya dibacakan surat Al-Fatihah. Banyak, sangat banyak artinya dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban baca surat Al-Fatihah. Ya, dalam hadis yang lain, sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah sebagaimana sampeyan melihat aku salat, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad salatnya pakai Fatihah, kan gitu. Nah, kenapa sih Fatihah ini dikatakan suratnya namanya Al-Fatihah, kok ada yang lain saja? Kan gitu. Kenapa harus dinamai Al-Fatihah? Karena apa? Liftitahil Quran biha. Karena memang surat Al-Fatihah menjadi pembuka daripada Al-Quran. Fatihah, apa sih Fatihahnya artinya? Fataha yaftahu niku membuka. Tapi Al-Fatih yang membuka. Sehingga dikatakan surat Al-Fatihah berarti pembukaan daripada Al-Quran. Sallallahu alaihi Muhammad. Juga sebagian mengatakan Fatihah niki dikatakan bukan surat dikatakan bukan hanya surat Al-Fatihah, tapi dikatakan tusamma ummul kitab. Dikatakan ummul kitab. Kenapa? Li'annaha awwaluhu wa asluh. Sehingga dikatakan ummul kitab. Fatihah itu dikatakan ibunya kitab, intinya Al-Quran, karena pertamanya Al-Quran dan menjadi asalnya Al-Quran. Surat Fatihah mempunyai banyak nama. Ulama mempunyai 10 nama menamai surat Al-Fatihah. Yang pertama jelas yaitu Fatihatul Kitab, yaitu Al-Fatihah. Yang kedua ulama menamai juga Alhamdu. Jadi mereka kadang-kadang menyatakan bukan ngomong Al-Fatihah tapi Alhamdu. Yang kedua, yang ketiga Ummul Kitab yang sudah kita terangkan tadi. Yang keempat Ummul Quran, yaitu Ummul Quran, inti dari Al-Quran. Yang kelima Sab'ul Mathani. As-Sab'ul Mathani. Kenapa dikatakan Sab'ul Mathani? Sab'un niku berapa sih artinya? 7, karena di dalam Fatihah ada berapa ayat? 7 ayat. Kenapa Mathani 2?
Kenapa mathani? Ada mengartikan kenapa mathani? Mathani itu diambil daripada thanna yuthanni wa tusanna fi kulli rakaah. Karena memuji Allah setiap rakaat, sehingga mathani pujian. 7 ayat yang selalu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sehingga dikatakan sab'ul mathani, 7 ayat yang setiap kali rakaat memuji Allah. Juga dikatakan kenapa? Wali annaha unzilat marratan fi Makkah wa marratan fil Madinah. Mathani itu dikatakan diartikan juga bisa 2. Berarti 7 ayat 2 kali. Artinya apa? Berarti 7 ayat yang pernah turun di kota Madinah juga pernah turun di kota Mekah. Jadi Fatihah ini pernah turun 2 kali ayatnya. Pernah turun di kota mana? Mekah, yang kedua di kota Madinah. Setelah Nabi Muhammad SAW hijrah dari kota Mekah ke Madinah. Sallallahu alaihi Muhammad. 5. Ada yang mengatakan yang ke-6. Mereka mengatakan surat Fatihah dengan sebutan as-shalah. Napa? As-shalah. Salat niku artinya ad-du'a. Kan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin itu doa kabeh. Sehingga dikatakan surat as-shalah, yaitu surat doa. Wal wafiyah, wal kafiyah, yang mencukupi, wasyifa, bisa menjadikan pesembuh. Biasa ala hati niat sakit, ada orang sakit, orang mati, orang kecekluk, orang panuan, niatkan Fatihah, kan ya? Asyifa dibuat kesembuhan. Wal asas, yang terakhir dikatakan asas pondasi. Intinya dalam Al-Quran yaitu asas pondasinya Al-Quran yaitu surat Al-Fatihah. Mengenai surat Al-Fatihah, Iblis itu menjerit ketakutan pernah terjadi 4 kali. Sayhat azimah, jerit, takut, betul-betul takut. 4 kali. Yang pertama, rannatan hina lu'in, ketika Allah melaknat setan. Ketika Allah suruh sujud itu iblis untuk Nabi siapa? Nabi Adam, aba wastakbar, kan ya kan? Akhirnya dengan sombongnya, congkaknya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, menjerit. Mungkin banyak ceritanya ya, sampai terkencing-kencing, kecirit-cirit dan sebagainya, kan gitu. Wakil ceritanya. Itu jeritan pertama. Jeritan yang tidak pernah dilakukan iblis, ketakutan pertama. Ketika Allah melaknat iblis. Yang kedua, warannatan hina uhbid. Jeritan yang kedua, kan itu masih di surga. Dulu iblis itu di surga tempatnya. Jeritan yang kedua ketika diturunkan dari surga menuju bumi. Jeritan kedua, ketakutan begitu hebat. Yang kedua. Yang ketiga, hina wulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jeritan yang ketiga iblis ketika mendengar lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jerit. Bingung karena sebab lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat dan yang terakhir, ceritanya setan hina unzilat Fatihatul Kitab, ketika Allah turunkan itu surat Al-Fatihah. Jerit Al-Qur'an, jerit itu iblis. Kadang-kadang ketika sampean sholat diperbolehkan, bahkan gugur untuk membaca surat Al-Fatihah. Gugur bacanya sampean. Padahal kan wajib baca surat Al-Fatihah setiap rakaat. Sampean rokaatnya dianggap, tapi boleh tidak membaca surat Al-Fatihah dan gugur kewajiban membaca surat Al-Fatihah. Ketika kapan? Ketika sampean masbuk. Napa? Masbuk. Artinya masbuk niki apa sih? Masbuk itu Pak, Bu, ketika sampean terlambat sholat, tidak mampu, tidak cukup baca surat Al-Fatihah bareng imam. Namanya itu masbuk. Paham? Tidak cukup baca surat Al-Fatihah bareng imam. Sehingga sampai takbir Allahu Akbar, dilihat terus takbir menututi sampean Allahu Akbar. Wis sujud ini imam, nggih. Sampai tidak ngikuti, tidak barengi takbirnya, tapi tidak barengi takbirnya,
sampai tidak ngikuti, akhirnya sampai baca surat Al-Fatihah, imam ruku, Fatihah masih separuh, bagaimana? Ruku saja, gugur kewajiban baca surat Al-Fatihah. Atau imam dalam keadaan ruku, imam dalam keadaan ruku, Allahu Akbar nututi, Anda tidak usah baca Fatihah, jangan membaca Fatihah karena imam sudah dalam keadaan ruku. Lah tadi sampai separuh kan ya. Lah sekarang belas tidak perlu baca surat Fatihah, langsung ikuti ruku sama imam. Terus kalau sudah ngikuti bareng sama imam, kalau memang bareng rukuknya sampean makmum sama imam seukuran tumakninah, berarti sampean sudah dianggap masuk satu rakaat. Loh, tidak baca Fatihah tetap masuk dalam satu rakaat karena bareng satu tumakninah dalam keadaan ruku. Lain kalau sampai gini, imam ruku, sampai Allahu Akbar, sampean ruku, imam naik iktidal. Paham ya? Imam naik iktidal. Bagaimana? Sampean wajib nambah satu rakaat lagi nanti. Karena apa? Rakaat yang sekarang tidak dianggap oleh syariat. Saya ikut sujudnya, meskipun ikut sujud, meskipun ikut apa, tetap tidak dianggap satu rakaat, nanti menambah satu rakaat. Anehnya lagi sekarang gimana? Makmum wis sujud, imamnya sudah sujud, sing makmum nututi rukuk sujud cepet-cepetan. Iya dah, kan akeh ya. Iki top iki, ndak ero iki melok iso apa iki. Hati-hati, langsung rukuk saja. Lah imam dalam keadaan sujud, langsung sujud. Tidak usah nututi rukuk dhisik. Lah apa karepe iki? Tidak usah nututi, ikuti langsung sujud, tidak usah rukuk. Cuman nanti nambah satu rakaat. Kan tidak sempurna kan gitu. Permasalahan yang kedua, masalahnya ini tidak bisa baca surat Fatihah. Mungkin wallahu a'lam ya. Apa mungkin dari kecil tidak diajari Fatihah atau baru masuk Islam. Bagaimana? Fa in ajaza an qiraatil Fatihah, kalau dia tidak mampu baca surat Al-Fatihah. Bagaimana? Pertama tidak mampu baca surat Al-Fatihah. Dia harus belajar dulu. Oh, tidak nututi kalau mau belajar, ditalkin. Berarti ngomong ke sebelah. Paham ya? Ngomong sama sebelah. Nanti anak sholat talkinan ya. Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ditalkin. Paham ya? Paham asal talkin. Ditalkin dulu. Au qiraatnya bil mushaf. Saya bisa baca, cuma tidak hafal. Bagaimana? Ya lihat kitab, lihat Al-Qur'an. Paham ya? Lihat Al-Quran. Ini masalahnya, Beb. Saya ini melarat, tuku Quran tidak mampu. Gimana? Wajib pinjem sampean. Usaha pinjem. Tonggoku mau medit. Ojo minjem Al-Quran nih, delok Al-Quran ini tidak oleh, medit. Bagaimana? I'arah atau ijarah, nyewa sampean. Saking wajibnya Fatihah ya. Kalau yang perlu nyewa, harus nyewa. Sampai harus seperti itu. Atau saya bisa baca, sudah ada mushafnya, tapi tidak ada lampu nih, peteng dedan. Loh, ini tarotopnya ini apa namanya? Cara rentetannya ya. Tidak ada lampunya. Bagaimana? Wajib sampai beli lampu wajib. Tidak ada lampu, kelarangan lilin. Pokoknya ada penyinar. Paham ya? Audhagal waktu, atau dia waduh, tidak mampu nih ate nyele, waktunya mepet, mau nyewa apalagi nyari lampu, tukunya jauh. Ya enggak? Waktu sangat mepet, apalagi belajar, tidak nutut. Bagaimana? Qara'a sab'a ayatin min ghairiha, maka wajib membaca 7 ayat daripada selain Fatihah. Terserah, pokoknya 7 ayat. 7 ayat daripada surat
Al-Fatihah. Disunahkan ayat tadi yang urut. Artinya urut apa Pak? Ayat 1, ayat 2, ayat 3, 4, 5, 6, 7 atau 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Jangan ayat 1 terus nyambung ayat 5. Boleh, tapi sunnahnya diurut. Dan disyaratkan wa isyaratu an takuna hurufuha qadra hurufil Fatihah. Gimana, Ben? Saya baca 7 ayat, tapi apa? Toha, Nun, Yasin, Alif Lam Mim, mana? Ain, Shin, Qaf, Hamim, sampai 7 ayat. Boleh? Tidak boleh. Harus pas sekiranya minimal 7 ayat ini huruf-hurufnya minimal persis sama Fatihah. Lah 7 ayat tok yo enak sampean. Nun, Yasin. Modit iki jenenge. Politik iki. Paham? Jadi 7 ayat itu sekiranya hurufnya hitungannya hampir sama, minimal sama surat Al-Fatihah. Meskipun perkiraan saja. Lah ente mau hitung pas-pasan kesuwen, perkiraan, donan. Kata syariat, kata fikih dikatakan don. Ya wis kira-kira. Ya insyaallah cukup iki. Persis lah perkiraan. Meskipun tidak yakin tapi kira-kira. Karena Nabi Muhammad SAW pernah bersabda kepada orang-orang yang tidak mampu membaca surat Al-Fatihah, "Idza qumta ila shalah," kalau Anda mau melaksanakan salat, fatawaddo, ambil wudu kama amarakallah, sebagaimana Allah telah memerintahkan kamu. Fa in kana ma'aka Qur'an, kalau kamu punya Al-Qur'an, faqra, bacalah. Wa illa, artinya kalau kamu ada bisa baca Fatihah, bacaan surat Al-Fatihah. Kalau Anda bagaimana? Fahmadillaha wa hallil wa kabbir. Kalau tidak mampu baca Al-Quran, Fatihah tidak mampu, tidak iso baca surat 7 ayat yang lain daripada selain Fatihah, tidak mampu juga, tidak bisa. Bagaimana? Fahmadillah, bacalah zikir yang sekiranya ihmadillah, pujilah Allah, wa halil dan tahlil, wa kabbir dan takbir. Gimana kalimatnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah masya Allah kana wa ma lam yasha lam yakun. Ini sempurnanya seperti itu. Tidak ruwet-ruwet, yang penting baca zikir. Paham ya? Nah, jelas nih ya, bagi yang tidak mampu surat Al-Fatihah banyak lagi, akal. Jangan dikatakan tidak ada. Lah antum ini setiap hari mungkin hadir majelis ataupun antum hampir sering ngaji dan lain sebagainya kan ya. Fatihah enteng, tapi sekitar kita ini banyak. Banyak. Sehingga perhatikan mereka semuanya. Jangan langsung moro-moro baca zikir, baca ayat disik. Ayo. Apa tidak bisa nih gara-gara apa? Oh, tidak hafal apa tidak bisa? Diperjelas itu. Paham ya? Sallallahu alaihi Muhammad. Ternyata tidak mampu kabeh. La Fatihah wala ayat 7 wala zikir. Wah, ini nol putul pecah. Tidak iso belas. Bagaimana? Fa'in ajaza an jami'i mamar. Tidak mampu sama sekali. Belas tidak bisa apa-apa. Ini baru masuk Islam ini mungkin. Belas. Dan tidak pernah kenal Islam sebelumnya. Biasanya kan orang baru masuk Islam sebelumnya kenal sholat, kenal zikir dan lain-lain. Tidak belas. Bagaimana? Waqaf wujuban. Wis ngateko wajib. Jangan terus tidak sholat. Tetap wajib berdiri seukuran baca surat Al-Fatihah. Biasanya Fatihah itu berapa menit? Berapa menit? Hitung 1 menit wis ya. Hitung dianggap kira-kira 1 menit. Wajib sampean berdiri seukuran 1 menit. 1 menit. Iya. Wajib seukuran 1 menit. Oh, coba ngomong enggak wajib kuat berdiri lagi sudah ono mana? Paham ya? Ini rentetan daripada orang yang tidak mampu baca surat Al-Fatihah. Di dalam surat Al-Fatihah ya ada ketika walau dolin terus amin gitu. Disunahkan untuk membaca kalimat amin.
Kalimat amin ini setelah baca surat Fatihah sunnah, meskipun di dalam sholat ataupun di luar sholat. Paham ya? Di luar sholat. Cuman ketika di dalam sholat asyaddu istihbaban, lebih ada kesunahan khusus daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi radhiyallahu taala anhu wa arda, beliau Nabi Muhammad mengatakan shallaitu khalfan nabi. Ya, ada sahabat mengatakan aku ini pernah sholat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma qala waladhdallin, ketika Nabi mengatakan waladhdallin, qala, Nabi mengatakan amin. Sehingga sebab inilah aku mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengikuti mengajarkan sholat membacakan kalimat amin. Kesunahan amin ini, kesunahan mengucapkan amin, wa sunnat ta'min wal jahru bihi fi maudhil jahr. Kalau memang sholatnya yang harus mengeluarkan sunnah suara, ya kan? Kayak sholat apa? Subuh, terus maghrib, terus isya, kan wajib sunnah mengeluarkan suara. Bagaimana? Sunnah kita untuk mengeluarkan kalimat amin dengan suara. Lil imam. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Imam Bukhari diriwayatkan oleh Imam Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, idza qala al imam, jika imam mengatakan waladhdallin faqulu amin, maka ucapkanlah kalimat amin. Fa innahu man wafaqa qawluhu qaulal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dengarkan, bagi makmum yang mendengarkan imam sholat baca surat Fatihah waladhdallin, makmum mengucapkan amin, maka jika mencocoki ucapannya makmum dengan imam atau dengan malaikat, paham ya? Ucapan amin tadi mencocoki dengan ucapan malaikat bareng, ghufirallahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni bagi dia dosa-dosa yang telah berlalu. Makanya ada waladhdallin, amino, siapa tahu aminnya kita semuanya ini bareng dengan aminnya dengan para malaikat. Enak sebenarnya. Umat Nabi Muhammad mudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika waladhdallin ada kesunahan. Bagi imam ojo kesusu, atau bagi makmum juga jangan kesusu. Waladhdallin, kadang sih do aminu iki kesusu. Kan ya mana terawih kesusu kabeh. Mati diampuni lho dosane oleh Allah. Waladhdallin, ada sakta, ono mandek sedikit, ojo suwe-suwe. Waladhdallin, amin, bareng. Ketika berbarengan dengan malaikat diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Apa artinya amin? Yaitu istajib, kabulkan ya Allah. Karena di dalam surat Al-Fatihah kan banyak doa, sehingga amin, kabulkan ya Allah, kabulkan ya Allah. Semoga dikabulkan betul oleh Allah Subhanahu wa taala kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.